Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Azahra Studio Channel. Dan kali ini kita akan membahas sama-sama tentang cara daftar penerima BLT PKH dan dapatkan insentif hingga Rp11.400.000 per keluarga penerima manfaat. Namun sebelum ke pembahasannya, rekan-rekan semuanya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Azahra Studio Channel. Karena channel ini akan selalu update membahas bansos-bansos pemerintah dan juga tips-tips bermanfaat lainnya, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan langsung saja kita ke informasinya rekan-rekan semua. Dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi rekan-rekan semuanya, untuk program PKH ini sudah dimulai oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 silam ya. Dan di tahun 2021 ini penyaluran sudah dimulai dari tanggal 4 Januari 2021. Kemudian bantuan PKH akan disalurkan per 3 bulan ya, atau 3 bulan sekali ya, yakni di tahun 2021 Januari, April, Juli, dan bulan Oktober. Bantuan tersebut bervariasi jumlahnya ya, mulai dari Rp900.000 per tahun sampai dengan 3 juta per tahun per jiwa ya, per komponen dalam keluarga. Terus PKH yang mana yang dapat bantuannya bisa mencapai Rp11.400.000? Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Dalam satu keluarga penerima PKH itu bisa menerima sampai dengan 4 jiwa untuk komponen-komponen tersebut ya. Seperti saya contohkan, ada satu ibu hamil itu 1 tahunnya dapat 3 juta rupiah. Kemudian untuk anak usia dini itu bisa mendapatkan untuk 2 orang. Jadi kalau ada 2 anak usia dini berarti 3 juta tambah 3 juta 6 juta. Berarti total 3 juta sama 6 juta adalah 9 juta. Selanjutnya di dalam keluarga itu ada lansia ya, 1. Walaupun ada 2 di rumah itu, tapi yang dihitung cuma bisa 1. Lansia itu 2.400.000. Berarti total 9 juta ditambah 2.400.000 adalah Rp11.400.000 teman-teman. Terus bagaimana syarat menerima bantuan PKH ini? Jadi syaratnya adalah keluarga yang kurang mampu yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai penerima PKH. Berikut 3 kriteria penerima BLT PKH ya. Jadi penerima bantuan PKH terbagi menjadi 3 kriteria, yaitu komponen kesehatan, kemudian komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Yang pertama komponen kesehatan, yaitu komponen yang terdiri dari ibu hamil atau nifas atau menyusui, yakni kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan atau berada dalam masa menyusui ya. Selain ibu hamil, anak usia dini atau berusia 6 tahun yang belum bersekolah, di mana umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir, juga tergolong dalam komponen kesehatan. Di kebijakan PKH tahun 2021 menyebutkan ibu hamil dapat menerima dengan syarat kehamilan maksimal 2 kali ya, dan mempunyai anak usia dini maksimal 2 orang ya, yang dihitung. Jadi kalau untuk ibu hamil 2 kali kehamilan dan untuk anak usia dini 2 orang. Untuk besaran bantuan per tahun, ibu hamil 3 juta rupiah per tahun dan juga anak usia dini 3 juta rupiah per tahun per anak ya. Selanjutnya yang kedua adalah komponen pendidikan. Jadi komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah antara umur 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, sedang menempuh pendidikan SD atau MI sederajat, SMP atau MTS sederajat, dan atau SMA atau MA sederajat. Besaran bantuan untuk anak SD sederajat yakni Rp900.000 per tahun, kemudian anak SMP atau sederajat yakni 1,5 juta per tahun, dan anak SMA atau sederajat yakni 2 juta per tahun.
Selanjutnya yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial. Sementara untuk komponen kesejahteraan sosial terdiri dari orang tua atau lansia yang berusia 70 tahun ke atas yang tercatat dalam KK yang sama ya dan berada dalam keluarga. Kemudian penyandang disabilitas berat ya juga termasuk dalam kategori komponen kesejahteraan sosial. Dan besaran bantuan untuk lansia yaitu 2,4 juta per tahun dan juga untuk disabilitas berat juga 2,4 juta per tahun. Selanjutnya bagaimana cara mendapatkan BLT PKH ini atau cara mendaftarkan BLT PKH ini? Dilansir dari Kompas ya, di mana Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Rahmat Kusnadi mengungkapkan ada mekanisme untuk mendaftarkan diri agar menerima bantuan langsung tunai PKH. Dan berikut 10 tahap dalam pendaftaran sebagai penerima BLT PKH. Yang pertama, warga atau fakir miskin mendaftarkan diri ke desa atau kelurahan setempat dengan membawa KTP dan juga kartu keluarga. Kemudian yang kedua, pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa dan kelurahan untuk menentukan kelayakan warga tersebut masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal atau prelis maupun usulan baru. Kemudian yang tiga, Musdes atau musyawarah desa atau muskel atau musyawarah kelurahan akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi prelis akhir. Kemudian yang nomor 4, prelis akhir ini digunakan oleh Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Yang 5, data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi Six of Land oleh operator desa atau kecamatan untuk kemudian diekspor berupa file extension 6 ya. Kemudian nomor 6, file tersebut kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi Six Online. Kemudian yang nomor 7, hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada Bupati atau Wali Kota. Selanjutnya nomor 8, Bupati atau Wali Kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Selanjutnya yang nomor 9, penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke 6NG dan mengunggah surat pengesahan Bupati atau Wali Kota serta berita acara Musdes atau Muskel ya. Selanjutnya yang terakhir, data penerima PKH dapat dilihat di website https://dtks.kemensos.go.id dengan cara memasukkan nik penerima manfaat. Baik rekan-rekan semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips terkini dari Asa. Selanjutnya salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kalian semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.